Jadi Al-Imam An-Nawawi ini ketika kecil di rumahnya ada cahaya yang datang. Ya, Imam Nawawi, saya belum jelaskan Syekh Nawawi, Imam Nawawi terlebih dahulu. Nah, Imam Nawawi ini ketika kecil di malam ganjil 10 hari terakhir datang cahaya ke rumahnya menyinari semua rumahnya. Akhirnya beliau membangunkan orang tuanya. Tapi ketika orang tuanya bangun tidak melihat apa-apa. Ayah, bunda bangun. Rumah kita kedatangan cahaya. Ya. Tapi orang tuanya Imam Nawawi tidak melihat apa-apa. Masya Allah. Nah, orang tuanya, ayahnya Imam Nawawi sadar, oh anak saya menemukan Lailatul Qadar. Maka ketika itu langsung menghidupkan malam itu sampai subuh. Masya Allah. Dan suatu ketika Al-Imam An-Nawawi ini di usianya yang masih belia, mungkin antara 7, 8, 9, 10, sekitar segitu. Masih sangat belia. Biasa anak-anak kalau tidak diajak main itu kan nangis, Pak ya. Oh ya. Ya nangis lah kalau dia nggak diajak main sama temannya nangis. Tapi beda dengan Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi ini beliau ketika masih kecil kalau diajak main sama temannya justru nangis. Kebalikan. Dia nggak mau lepas dari kitab, nggak mau lepas dari Quran. Udah ngapal Quran dari dulu ya, memang ulama dulu kayak gitu. Akhirnya terlihat salah satu syekh, wah ini anak beda katanya. Mana orang tuanya? Dicari orang tuanya. Setelah dicari orang tuanya, mana orang tuanya? Oh Anda, iya. Saya sampaikan anak Anda kelak akan menjadi orang besar katanya. Orang tuanya kaget. Langsung bilang, apakah Anda peramal, dukun? Sekarang kan lagi rame ya Pak Ibu ya. Ada dukun ngaku ustadz, makanya repot kita. Dukun ngaku kiai, pakaiannya sama. Ya, kalau dukun pakaiannya kayak ustadz, pakai kiai, nanti kiai pakai apa? Kalau kata Ustadz Zain dan MZ, nanti kiai pakai helm. Bisa susah ngebedain ya. Kalau biar tahu itu ustadz bukan, suruh baca Quran aja Pak. Kalau bener tajwidnya ya ustadz loh itu. Ini kan tajwidnya berantakan. Baik. Kaget Al-Imam Nawawi, ayahnya, apakah Anda seorang peramal? Tidak. Saya melihat kejadian yang tidak biasa. Akhirnya setelah kejadian itu, ayahnya Imam An-Nawawi memberikan perhatian yang dalam kepada beliau. Sampai di usianya yang ke-18 tahun, beliau tinggal di Nawa, sebelah selatan Damaskus. Ya, akhirnya beliau dibawa ke Damaskus. Di masanya, Damaskus itu memang menjadi kota ilmu, Bapak Ibu sekalian. Pusat keilmuan. Di situ Al-Imam An-Nawawi belajar, menempuh, bersungguh-sungguh. Dalam sehari dijelaskan di kitab At-Tibyan itu, Bapak Ibu sekalian. Al-Imam An-Nawawi mempelajari 12 disiplin ilmu. Bisa dibayangkan, ini kalau syarat mujtahid mutlak harus menguasai minimalnya 12 disiplin ilmu. Kalau Quran itu bukan hanya hafalnya Bapak Ibu sekalian. Quran itu melingkupi tajwidnya, ulumul Qurannya, tafsirnya itu menguasai. Jadi kalau kata Al-Imam As-Suyuti di kitab Al-Itqan itu, agar kita menjadi mufassir, maksud mufassir itu menafsirkan sendiri, itu harus menguasai 15 disiplin ilmu. Nomor satunya bahasa Arab. Nah bahasa Arab saja, kita itu ada jurusan kelas S1, S2, S3 bahasa Arab. Berarti kudu S3 dulu tuh, dalam satu disiplin ilmu. Memang susah untuk saat ini, makanya kita ngikutin ulama dulu, lebih selamat. Tapi bukan ulama sekarang ditinggalkan, enggak. Ulama sekarang juga mengikuti ulama dulu. Seperti dari MUI, membuka kitab-kitab ulama-ulama kita juga. Kembali lagi, Al-Imam An-Nawawi ini beliau dalam sehari mempelajari 12 disiplin ilmu. Yang mana jarak antara satu syekh, satu majelis ke majelis lainnya memakan waktu perjalanan antara setengah jam sampai 1 jam. Jadi bisa dibayangkan untuk 12 majelis itu beliau berapa? Al-Imam Nawawi. Bahkan dikisahkan juga, saya pernah tidak meletakkan punggung saya untuk tidur selama 2 tahun. Demi mengkaji, menulis kitab. Al-Imam Nawawi. Kalau kita sehari aja nggak disandarkan, sakit lah ya. Ini 2 tahun Imam Nawawi. Makannya cuma 2 kali. Ada yang mengatakan sekali makannya.
Sahur itu karena puasa beliau. Sahur cukup pakai air, buka puasa pakai kurma. Sedikit tidurnya, Masya Allah Imam Nawawi. Pakaiannya sederhana. Kalau orang biasa ngelihatnya orang biasa itu. Kurus Imam Nawawi. Karena cinta sama kitab gitu. Jadi di rumahnya itu kitab. Makanya kata ulama, nih beliau ini seakan-akan menikahi kitabnya. Imam Nawawi. Karena apa? Memang beliau ini ulama yang sampai wafat nggak sempat nikah, Pak. Mengarang kitab dari usia 28 tahun sampai wafat beliau usia 45 tahun. Mengarang kitab. Dan ternyata kitab beliau lebih banyak daripada usia beliau. Berkahnya luar biasa. Dan setiap kitab yang beliau karang sekali lagi meledak menjadi rujukan para ulama. Hebat, luar biasa beliau. Al-Imam An-Nawawi. Jadi sekilas tentang Imam Nawawi, hebat luar biasa. Dan beliau suka menulis kritikan kepada raja-raja di masanya. Jadi kalau rajanya kurang ini keputusan, tulis surat melayang, surat ini terbuka, tulis. Kayak almarhum dulu sudah terbuka. Jadi beliau nggak hanya ibadah, tapi juga musleh, nggak hanya soleh, tapi musleh. Jadi seketika itu, ketika pimpinannya ini tersinggung, pengawal tolong cabut gelarnya Nawawi katanya. Karena ada kan qadhi tapi diberikan oleh pemerintah di masanya. Ya, qadhi diberikan. Jadi kalau dicabut sama rajanya ya sudah nggak ada gelarnya. Ya. Tapi Imam Nawawi dikatakan tidak ada yang kita berikan dari Nawawi, Imam Nawawi. Harta tidak kita berikan, gelar tidak kita berikan. Tapi Masya Allah, para ulama menggelarnya siapa? Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Karena wasilah beliau, agama seakan-akan hidup kembali. Karena awalnya sempat runtuh. Karena ya penjajahan Tartar di masanya itu. Jadi Imam Nawawi luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, ada karomah yang sering kita ini tertukar ini. Jadi Imam Nawawi itu punya karomah karena saking luar biasa sama ilmu itu. Nulis kitab, ketika nulis kitab ternyata lampu minyaknya itu padam Bapak Ibu sekalian. Nah ketika padam ternyata Allah berikan karomah jarinya nyala. Nah ini Imam Nawawi yang dapat karomahnya. Ada juga Imam Rafi'i yang hidupnya tidak lama. Ya, ada yang mengatakan wafatnya Imam Rafi'i, lahirlah Imam Nawawi. Tidak lama. Ada yang mengatakan wafatnya ketika masih kecil Imam Nawawi. Nah, beliau sama punya karomah gitu juga, ulama besar Madzhab Syafi'i. Ngarang kita mati lampunya. Dan beliau Allah berikan karomah, ada tangkai yang di dekat beliau nyala, sehingga beliau melanjutkan lagi. Nah, ini ulama-ulama terdahulu. Tapi kalau ulama terdahulu dapat karomah itu tidak diceritakan. Tidak mengumbar cerita kelebihannya, tidak. Karena khawatir menjadi fitnah. Wow. Dan kitab Riyadhus Shalihin ini yang kita baca setiap badak sholat, itu para ulama mengatakan kitab kedua yang paling banyak dicetak di dunia ini setelah Al-Quran. Kitab Riyadhus Shalihin. Ini Masya Allah. Bahkan yang mengkaji kitab Riyadhus Shalihin ini orang yang tidak sependapat dengan Imam Nawawi saja mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Hebatnya beliau. Kemudian ada juga Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Disebut bapak kuningnya Indonesia ini. Ya, di Hijaz dulu namanya Hijaz, bukan Saudi. Sayyidul Hijaz, ulamanya, pimpinannya ulama Hijaz. Nah, dari dulu beliau Syekh Nawawi ini sudah memberikan semangat kepada orang Indonesia untuk melawan penjajahan. Masya Allah. Dan dari murid-murid beliau lahirnya orang-orang besar, di antaranya sanadnya berurut ke siapa? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Luar biasa. Ya, kita tahu beliau, fatwa beliau sehingga merdeka Indonesia. Pesantren coba, ada berapa puluh ribu pesantren NU itu. Kalau kita sehari ngunjungin satu aja pesantren itu nggak habis itu. Kayaknya luar biasa. Hadratus Syekh itu muhaddis, ya, jangan diragukan keilmuannya. Muhaddis, punya murid namanya Syekh Umar Hamdan. Disebutnya beliau muhaddis Haramain. Kenapa? Karena beliau mampu menghatamkan hadis Bukhari setengah tahun di Madrasah Saulatiyah dan setengah tahun di Raudhah.
Padahal ghalibnya mengkaji hadis Bukhari itu 2 tahun di madrasah Salafiyah. Tapi para muridnya mengatakan Syekh Umar Hamdan mengajarkan Sahih Bukhari ini tidak keburu-buru, normal seperti biasanya. Tapi kok bisa hatam setengah tahun? Padahal harusnya 2 tahun. Muhaddis, muridnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian kita tahu juga pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan, luar biasa juga beliau. Banyak mendirikan sekolah, pendidikan di bidang sosial dan lain semacam. Luar biasa. Tokoh-tokoh kita yang patut kita banggakan, Masya Allah. Tapi saya dapat kisah luar biasa dari Kiai Ahmad Dahlan ini. Ada orang yang mengatakan, bertanya, wahai Kiai, agama itu seperti apa katanya? Karena Kiai Ahmad Dahlan ini ternyata jago main biola. Kiai Ahmad Dahlan ini jago main biola. Jadi ketika beliau mau menjawab, dengarkan katanya. Akhirnya beliau memainkan biola itu, Kiai Ahmad Dahlan. Setelah memainkan itu, ditanya, bagaimana kamu mendengar saya main katanya. Kata apa yang bertanya tadi, oh indah sekali Kiai katanya. Oh itu dia agama. Jadi agama itu indah, membawa kedamaian. Itulah agama. Tapi coba ini mainkan biola ini sama kamu. Dimainin sama orang itu. Oh suaranya nggak jelas. Udah kayak mobil tabrakan. Jelas. Coba saya tanya bagaimana suaranya menurut kamu? Oh nggak jelas. Oh itulah agama kalau dipegang bukan pada ahlinya. Jadi ketika agama dipegang oleh ahlinya, dijelaskan dengan ilmu-ilmunya akan indah. Walaupun terkadang kerasa keras, tapi enggak. Bagi orang yang belum tahu saja. Padahal pada hakikatnya indah, membawa. Makanya kita harus belajar agama itu jelas kepada siapa. Ya minimal kalau kita mau nyari guru, cek dulu lah baca Quran. Ya, jadi khawatir saat ini ya Bapak Ibu semua. Ya dukun, jadi ustadz, ini miris. Ini miris. Ya, pengennya kita dapat agama, ilmu agama, ternyata naudzubillah nanti masuk hadis yang ibadahnya enggak diterima 40 tahun. Naudzubillah, ini berat sekali. Baik, kita mulai sedikit. Kajiannya kitab Ayyuhal Walad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa damanatah bi'ulumi al-imam al-mujtahid al-imam al-mujaddid hajjatul islam musliman wa zainuddin Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Ahmad al-Ghazali at-Tusi al-Syafi'i wa ulumi sa'ir masyayikhi fid dharain amin. Nah, beberapa waktu kita sudah menyampaikan tentang beberapa babnya di sini. Di antaranya kemarin kata Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya jasad itu menyerupai Qafasun itu sangkar burung. Sangkar burung atau istibtalud dawab atau kandang hewan ternak. Nah, di sini katanya apa? Ketika jasad itu hanya seperti sangkar, maka ketika wafat ia akan naik. Maksudnya ketika sangkar burung itu dibuka, maka burung itu akan terbang ke atas. Seperti itu. Tapi kalau misalkan istibtalu ad-dawab, kalau hanya seperti kandang, maka tidak ada lebihnya katanya. Ya hanya mengurung, kalau keluar pun tidak ke atas. Makanya bagaimana diri kita itu. Nah di sini kelanjutannya adalah apa? Tentang faslul ibadah, bab ibadah. Nah tadi itu pun sebenarnya ketika seseorang ingin menjadikan jasadnya itu seperti qafasun, sangkar, maka memperbanyaklah ketaatan, ketakwaan ibadah kepada Allah. Ya, bagaimana kita mau naik ke atas? Kalau kita sendiri nggak mau naik, ya caranya biar kita naik ke atas ya ibadah. Ya, tapi ibadahnya harus mukhlisin, harus benar-benar ikhlas mengharapkan Allah. Jangan kita beribadah hanya karena ingin dilihat, ya ruginya luar biasa. Ayyuhal walad, wahai anakku, law kana al-ilmu al-mujarradu kafiyan lak, wa la tahtaju ila amalin siwahu. Kalau kamu itu cukup, dapat ilmu cukup, dan tidak butuh ke amalnya. Dapat ilmu udah.
Bagus memang. Ya. Tapi enggak ngamalin. Lakana nidaullahi ta'ala, maka seruan Allah, panggilan Allah itu sia-sia. Seperti apa katanya? Hal min sa'ilin, adakah yang meminta kepadaku, ini ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menyeru di malam, ya, ketika waktu tahajud sepertiga malam. Allah berfirman, hal min sa'ilin, adakah yang meminta kepadaku? Hal min mustaghfirin, adakah yang meminta ampun kepadaku? Hal min taibin, adakah yang bertaubat kepadaku? Niscaya panggilan itu katanya doi'an bila faidatin, niscaya sia-sia. Maksudnya apa? Ya Allah manggil tapi kita enggak datang gitu. Ya, manggil Allah, tapi kitanya enggak memenuhi panggilannya. Li'annahu la yaqumu bil-lail. Karena enggak bangun. Ya sia-sia. Maksudnya kitanya yang sia-sia, bukan Allah. Allah enggak butuh kita. Ya, andaikan seluruh manusia ini beribadah semuanya, tidak menambah kemuliaan Allah. Karena Allah sudah mulia. Andaikan semua makhluknya semuanya bermaksiat, tidak juga mengerugikan Allah, tidak. Jadi kita sendiri yang rugi. Waruya anna jama'atan minas sahabati ridwanullah alaihim ajma'in, diriwayatkan dari sekelompok dari sahabat, dari salah satu sahabat ridwanullah alaihim, semoga Allah meridhoi semuanya. Zakaru, menyebutkan Abdullah ibn Umar hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan Abdullah bin Umar katanya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala alaihi salatu wasalam, ni'mar rajul huwa law kana yusalli bil lail. Sebagus-bagusnya, seindah-indahnya, seapik-apiknya seseorang itu ketika dia mendirikan sholat malam. Bismillah. Ya, jadi sebaik-baiknya itu laki-laki seseorang kita mendirikan sholat malam. Makanya di situ kata beberapa penjelasan, dulunya Abdullah bin Umar ini tidak terlalu senang, bukan terlalu senang, jarang sholat malam ya, tapi jarang katanya. Makanya di sini ternyata dikatakan sebaik-baiknya laki-laki yaitu ketika dia mendirikan sholat malam itu. Maka setelah Rasulullah bilang itu, Abdullah bin Umar tidak pernah putus. Ini bapak ibu nih yang suka istiqomah ini, Masya Allah, doakan. Apa yang ada doakan. Ya, kita tidak tahu kalau bahasa almarhum, min aifam min tuqbal katanya. Dari mulut mana itu doa akan diijabah, itu dari mulut mana kita nggak tahu. Ini bahkan mungkin ada terkesan orang biasa, ternyata Masya Allah mustajab. Ya, seperti Uwais Al-Qarni. Ya, ada kita yang seakan mengajar, seakan pakaiannya bagus, ternyata biasa-biasa saja ternyata di hadapan Allah. Makanya di sini Masya Allah, siapapun berhak, bahkan memiliki keharusan mendoakan. Ya, termasuk yang di depan yang didoakan biar istiqomah. Wa qala li salatu wassalam li rajulin min ashabihi, Rasulullah SAW melanjutkan nasihatnya kepada salah satu sahabatnya, ya fulan, wahai fulan, la tuksirin nauma bil lail, jangan banyak tidur di malam hari. Jangan banyak tidur. Fa inna kathratan naum bil lail, karena sesungguhnya memperbanyak tidur di malam hari, tada'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah, maka akan membawa seseorang itu, menjadikan orang itu fakir ketika di hari kiamat. Nah, kita kaya di dunia, ternyata di akhirat fakir, ya untuk apa? Ketika penghisaban dibangkitkan, ternyata harta itu hanya menjadi beban kita. Nauzubillah. Ya, bukankah yang kita harapkan katanya akhirat? Ya. Jadi makanya di sini Masya Allah, ini nasihat luar biasa sebenarnya. Jangan memperbanyak tidur malam. Padahal malam itu waktu istirahat, ya. Kalau kita waktu istirahat gitu. Tapi ternyata jangan kebanyakan tidur.
Bangun tidur awal, bangun, kemudian ya boleh tidur lagi setelahnya, Masya Allah. Makanya almarhum dulu mengatakan, kalau sekali aja nggak bangun itu ruginya, penyesalannya dalam. Memang gitu Pak. Kalau orang-orang yang sudah istiqomah itu, kalau kesiangan bangun pas subuh gitu, itu kayak orang paling berdosa itu. Ya, itu orang istiqomah itu, Masya Allah. Ini saya bawakan hadis juga, beberapa hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la tara a'yunuhumun nar yaumal qiyamah." Ada 3 mata yang mana mata itu tidak akan melihat api neraka. Ya bagaimana? Melihat aja enggak, gimana ngerasain, Pak? Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dan menurut saya pribadi, silakan Bapak Ibu mungkin punya pandangan sendiri. Waktu terindah, waktu terbaik untuk menyampaikan semua keluh kesah itu ya waktu tahajud itu. Sendiri, nggak ada yang apa gitu. Masya Allah, mojok. Ya, malam-malam ngomong apa yang ada. Jadi seakan-akan kita benar didengar sama Allah itu. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'au wa aqwamu qila. Jadi malam itu lebih lebih memiliki keadaan yang lebih gitu. Masya Allah. Guru kami, saya dapat ijazah ini dari banyak guru, ya, antara almarhum juga menyampaikan. Jadi setelah sholat tahajud itu jangan lupa baca doanya Dhinnun. Doanya Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini ada 3 unsur la ilaha anta, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Ini kalimat tauhid. Yakini itu dengan tauhid kita. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Itu baca la ilaha illa anta aja yakin saya gemetar itu hati. La ilaha illa anta. Lagi banyak masalah, la ilaha illa anta. Lagi apapun itu, la ilaha illa anta. Jadi benar-benar menyandarkan, la ilaha illa anta. Saya yakin kalau menghayati gemetar hatinya. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Tasbih. Tadi tauhid, tasbih keduanya. Inni kuntu minadz zalimin. Saya ini termasuk orang yang zalim. Benar-benar ngaku di hadapan Allah itu kita ini orang yang enggak ada guna. La syai'ah. Masuk orang zalim, boro-boro ngaku orang ibadah, ahli ibadah, orang soleh. Nyatanya kita masih main-main, masih malas-malas. Ngaku di situ. Pahami terus. Minimal baca 100 kali. Ini pesan dari guru-guru kita. Silakan diamalkan. Karena ketika itu Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, ketika beliau meninggalkan kaumnya. Jadi jangan dikatakan, oh Nabi Yunus meninggalkan kaumnya begitu saja. Enggak, Pak. Beliau itu sudah berdakwah itu ratusan tahun. Tapi nyatanya umat itu melecehkan. Ya, tidak mendengarkan beliau. Akhirnya beliau pergi, ya singkat cerita, panjang ceritanya, ya ditelan paus itu. Makanya karena bacaan doa itu Allah selamatkan Nabi Yunus dari 3 kegelapan. Kegelapan pertama, dalamnya lautan. Dalamnya dasar lautan. Yang enggak ada lampu Pak di bawah. Karena dibawa ke dasar sama ikan itu. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau Nabi Yunus itu tidak berdoa, tidak bertasbih, tidak membaca doa tadi, niscaya ia akan berada di dalam perut paus itu sampai hari kiamat. Allah. Jadi pertama kegelapannya adalah berada di dasar laut. Kegelapan kedua berada di dalam ikan paus itu. Kegelapan ketiga adalah berada di dalam kezaliman. Ya beliau merasa zalim, jadi berasa ini kezaliman itu. Nah Allah keluarkan dari 3 kegelapan itu dengan 3 doa tadi. Rasulullah pernah menyampaikan,
ala ukhbirukum au uhaddithukum bi syai'in idza nazala bi rajulin karbun aw bala'un da'a bihi furrija anhu. Maukah aku kabarkan, aku sampaikan kepadamu wahai sahabatku, kalau ada masalah, musibah, apapun yang menimpa kalian dan kalian berdoa dengan doanya itu, furrija anhu, Allah akan berikan jalan keluarnya. Faqila bala, ya tentu ya Rasulullah, kata sahabat. Karena sahabat itu orangnya antusias. Faqala du'a'u dhinnun, doanya dhinnun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Langsung dijawab sama Allah, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Jadi Allah ijabah doanya, Allah selamatkan Nabi Yunus, Allah keluarkan Nabi Yunus dari kegelapan-kegelapan tadi. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan aku selamatkan, begitulah aku selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi yang pertama 3 mata tadi Pak ya, lanjutkan. Yang pertama 3 mata yang tidak akan melihat neraka. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mata yang kedua adalah wa ainun harasat fi sabilillah. Mata yang menjaga di jalan Allah. Jadi matanya enggak tidur karena menjaga di jalan Allah. Ada ulama mengatakan orang-orang yang menjaga perbatasan negeri. Ya, jadi ini tugas TNI juga ya Pak ya. Jadi kalau TNI ini benar mengharapkan Allah gitu, maka ia tidak akan melihat neraka. Masya Allah, ini menjaga perbatasan karena taruhannya nyawa. Bahkan insya Allah termasuk ini, bahkan guru-guru kita menyampaikan termasuk orang-orang ya yang menjaga masjid. Kalau ia sampai nggak tidur menjaga keamanan di sini, ya. Apakah hanya masjid? Tidak, termasuk kehormatan orang Islam. Berarti bukan hanya security masjid, security perumahan juga termasuk. Ya, menjaga kehormatan orang Islam, ya. Karena darah atau kehormatan orang Islam itu halal, haram diganggu, nggak boleh, haram. Ya, dijaga. Sampai nggak tidur, insya Allah tidak akan melihat neraka. Yang ketiga adalah wa ainun godok an maharimillah. Yang ketiga adalah mata yang terhindar dari hal-hal yang haram. Jadi ini masya Allah Pak, kalau ada yang menjaga seperti itu luar biasa. Karena sekarang ini susah jaga mata ini. Kadang di HP belum apa-apa udah ngelihat yang begitu. Padahal awalnya ngelihat ceramah gitu. Pas habis muter sendiri ngelihat gitu juga. Tapi sebenarnya itu dosa kecil, bisa diistighfarin. Ya bagaimana dulu Imam Syafi'i itu ketika beliau enggak sengaja lagi jalan kemudian melihat betis perempuan yang terkena angin, langsung katanya hafalannya lupa. Ya, itu luar biasa sekali kalau kita udah sering. Oh ya, Masya Allah. Dan ini ada sebuah syair tentang tahajud. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali. Kemuliaan didapat sesuai kadar usaha. Nah, ini biasa dipakai kata-kata ini motivator-motivator. Ya, kalau pengen sukses, usaha katanya. Orang sukses itu, orang gagal itu banyak alasan. Alasan A, B, C, D, banyak alasan. Tapi orang sukses itu hanya punya satu alasan. Apa? Tidak punya alasan. Masih ingat ya? Ya, tapi bagus itu emang. Biar enggak putus asa. Biar enggak gampang menyerah jadi orang. Wa man talabal ula sahiral layali. Barang siapa yang mencari kemuliaan, hendaklah ia tidak tidur di malam hari. Ya, jadi 2. Pertama, usaha sungguh-sungguh di siang harinya. Kemudian malamnya pun dia bangun menengadahkan tangannya mengharap Allah Subhanahu wa taala. Wa man talabal ula min ghairi kaddin atau al-umra fi talabil muhali.
Barang siapa yang mencari kemuliaan tanpa usaha sungguh-sungguh, maka dia mensia-siakan umurnya untuk mencari hal yang mustahil. Ya iya Pak, gimana kita mau nyari sesuatu tapi kita duduk? Gimana kita mau kenyang kalau kita mager duduk? Ingin tidur kamu akan bermimpi, atau bangun kau akan meraih mimpi. Kata-kata motivator ini masih ingat juga saya Pak. Di Quran kita sering mendengar ayat Allah surat Al-Isra ayat 79 sampai 80, bahkan 81 bisa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada malam hari, di sebagian malam itu, fatahajjad bihi, bangunlah malam, dirikanlah salat tahajud, nafilatan lak, sebagai tambahan. Nah, karena seabdul-abdulnya salat setelah fardhah, setelah salat fardu ya salat malam itu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Allah mengangkatmu, memberikan tempat yang terpuji. Jadi kata para ulama, di antara keutamaannya orang yang selalu menghidupkan tahajud itu, pertama, maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Nanti Allah berikan tempat terpuji. Yang keduanya apa? Ayatan selanjutnya ke-80. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah akan berikan orang tadi yang senantiasa mendirikan sholat malam tadi, tahajud tadi, itu ide-ide brilian. Ide-ide brilian. Makanya para pemuda dulu itu, mereka itu cerdas-cerdas, karena yang mendirikan itu, menghidupkan sholat malam itu. Jangan dikatakan pemuda di masa Rasulullah itu biasa. Sekelas Ibnu Abbas itu di masa mudanya, beliau sudah ikut rapatnya para atasan. Ketika ditanya, ada yang nanya, apakah anak muda ini sudah mampu untuk gabung dengan kita, maksudnya para senior sahabat itu, karena kita membahas kemajuan Islam bukan di sini lagi, tapi sudah dunia. Tapi kata sahabat lain mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, laki-laki ini adalah khibrul Islam wa turjumatul Quran. Ibnu Abbas ini, ketahuilah, dia ini tintanya Islam. Ya pulpen kalau nggak ada tintanya nggak nyala, nggak bisa nulis. Diibaratkan seperti itu. Wa turjumatul Quran, dan Ibnu Abbas ini yang mengartikan, yang menjelaskan Quran ini, karena Rasulullah langsung mendoakan dadanya itu. Ibnu Abbas, orang muda dulu. Bahkan Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang ulama, mengatakan, Kanal Umar idza nazala bil amrul mu'dal. Di masanya Umar bin Khattab itu, Bapak Ibu sekalian, ya karena kepemimpinan Umar bin Khattab itu, Islamnya itu sampai melibas Romawi, Persia, ya, Al-Quds dikuasai kembali. Jadi Umar bin Khattab ini, atas wasilah beliau, Masya Allah, Islam itu ke penjuru dunia. Yang katanya Persia menguasai 1/4 bumi ini bertekuk lutut di hadapan beliau, Umar bin Khattab. Ternyata tidak kurang dari bantuannya, pemikirnya para pemuda di masanya. Idza nazala bil amrul mu'dal, kalau ada masalah yang tidak dipecahkan nih, di kalangan senior para sahabat, da'al fitsyani, mereka mengundang para pemuda-pemuda yang solehnya. Fastasyara bihim, mengajak musyawarah. Libtighai hiddata uqulihim, karena apa? Mengharapkan tajamnya ide-ide mereka, para pemuda-pemuda Islam di masanya. Nah, kita ketahui Konstantinopel tumbang oleh Muhammad Al-Fatih muda. Kurang lebih usianya di usia yang 20 tahunan, 21 atau 21-an kurang lebih. Ya, Masya Allah. Jadi Allah akan berikan ide-ide brilian bagi mereka, bagi yang menghidupkan malamnya. Dan wakhrijni mukhraja sidqin, dan juga diberikan jalan keluar.
Oh saya sholat tahajud mulu tapi jalan keluar masih mandek. Mungkin Allah pengen kita lagi sholatnya terus. Ya sama Pak, kayak kalau kita nasihatin santri yang hafal Quran itu harus beda jawaban. Gimana orangnya? Yang Sayyidina Ali juga gitu. Ya, ketika ada, ya mohon maaf, kadang ada santri yang malas gitu, tapi pengen lancar. Gimana hafalan saya biar lancar? Ya harus sungguh-sungguh murojaah lagi. Terus seperti itu. Tapi ketika ada santri yang rajin tapi nggak lancar juga, kita sampaikan, oh Allah pengen ngedengar bacaan kamu. Ya sama, kita mungkin sholatnya ternyata masih banyak masalah. Seperti itu. Oh mungkin Allah masih pengen ngelihat kita menangis di hadapannya, bersimpuh di hadapannya. Ini seperti itu. Jadi jangan pernah berpikir yang kurang. Ya. Karena Allah itu tidak pernah kurang, tidak pernah salah, dan pasti tepat. Ada kisah seorang raja dan pelayan. Jadi raja ini sama pelayan setia. Kata pelayannya selalu ngomongnya, Allah itu maha baik, Allah itu tidak pernah salah, Allah itu maha sempurna keputusannya. Selalu ngomong itu pelayannya. Akhirnya raja itu ketika ngajak berburu, ketika raja mau berburu, diterkam binatang buas. Akhirnya langsung dilindungi sama pelayan itu, tapi ternyata sayang jarinya kegigit putus. Marah, jari saya raja Pak ya. Jari saya putus. Akhirnya sambil marah ngedumel, kamu ini katanya Tuhan kamu itu baik, maha sempurna, tidak pernah salah. Kenapa jari saya putus katanya? Langsung ngomongnya jawabnya apa? Allah maha baik, Allah maha benar, keputusannya tidak pernah salah. Oh, tambah geram begituin. Akhirnya pulang, pas pulang penjarain. Pas penjaraan udah diobatin, ternyata nggak kapok, main berburu lagi tuh raja. Pas mau berburu lagi, ternyata pas sudah terlalu dalam, ditangkap kaum primitif yang suka makan manusia, ya dipersembahkan untuk dewa mereka. Pas sudah ditangkap, wah mati ini kata raja nih, udah ketangkep nggak bisa ngelawan. Pas mau dipersembahkan, ngeliat ternyata jarinya putus. Wah, kata pimpinan sukunya, oh ini jarinya putus, cacat, nggak cocok buat dewa kita katanya. Udah lepas, sambil seneng jalan lari kabur. Bener katanya, Tuhannya benar, tidak pernah salah, maha baik, dan keputusannya pasti sempurna. Sambil datang ke pelayan itu, pelayan, sekarang kamu bebas. Bener kata kamu Allah Tuhan kamu itu benar, baik, dan tidak pernah salah keputusannya. Iya benar, karena saya tadi ditangkap kaum primitif, dan dibebaskan karena jari saya putus satu. Oh iya benar. Tapi saya mau tanya katanya Tuhan kamu maha baik, maha sempurna, keputusannya tidak pernah salah, tapi kenapa Tuhan membiarkan saya memenjarakan kamu? Iya Tuhan saya maha benar, maha baik, keputusannya tidak pernah salah. Kalau saya ikut sama Tuhan bebas, saya jadi korban. Makanya saya dipenjara, Allah sengaja penjara saya, biar saya tidak ikut dengan Tuhan berburu lagi. Alhamdulillah sekarang selamat. Oh benar katanya. Kalau begitu Tuhan kamu benar, maha sempurna, tidak pernah salah. Jadi kadang seperti itu, kita nggak sadar. Apa yang kita dapat langsung kita menjudge. Ya, ada ayat la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya itu melebihi bebannya. Nah, beban di sini sebenarnya banyak maknanya. Bukan hanya musibah. Mungkin termasuk permintaan kita yang banyak itu pun beban. Khawatir ketika diijabah ternyata menjadi beban untuk kita. Khawatir ketika diijabah ternyata itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Khawatir seperti itu. Wa minal laili fatahajjad bihi, dan dari malam, sebagian malam maka tahajudlah. Amrun, mengandung perintah Allah Subhanahu wa taala.
lakukan, tapi amrun sunnah hukumnya. Jadi kalau dikatakan amrun itu perintah artinya, Pak. Tidak setiap perintah itu al-aslu fil amri lil wujub misalkan. Asal dari perintah itu wajib, ya. Tapi bukan hanya itu. Kaidah usul fikih itu banyak yang menjelaskan tentang al-amru, perintah. Ya, sedikit kita ke situ. Contoh misalkan gini, Rasulullah memerintahkan kita untuk berjenggot. Kalau meyakini jenggot itu wajib, nanti yang nggak jenggot haram. Kalau dipotong, dikelimisin, ya memang sebagian ulama madzhab Syafi'i ada yang mengatakan haram dan makruh. Tapi kalau dikelimisin gitu kayak gini, ada yang mengatakan haram dan makruh. Dua qaul pendapat. Tapi kalau perintahnya itu sunnah, gimana kalau orang yang nggak ada jenggotnya? Ini dosa terus dia. Ya. Maka di sini ketika menentukan hukum, nggak bisa langsung terjun ke Qur'annya, nggak bisa langsung terjun ke hadisnya, itu nggak bisa. Mahwal amru, apa itu amr? Perintah. Tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Permintaan dari atasan ke bawahannya. Ya, berbeda dengan doa. Kalau doa itu tolabul fi'li minal adna ilal a'la. Permintaan dari bawahan ke atasan. Jadi kebalikan. Kalau amr, perintahan, itu dari atas ke bawah. Kalau doa, dari bawah ke atas. Ketika kita berdoa, dari bawah ke atas, plus melaksanakan perintah Allah, yang mana setiap perintah Allah itu mengandung ibadah. Maka orang yang berdoa diijabah, belum diijabah, mengandung ibadah dan berpahala. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka meminta ampun kepada Allah. Syukur itu tanda syukur hamba kepada Allah. Nah, tadi istighfarnya boleh kita astagfirullah, boleh. Boleh dengan sighat lafaz yang lain, boleh. Kalau guru kita almarhum itu menggabung ya antara astagfirullahalazim, 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 wa atubu ilaih, misalkan tambahan lagi. Terus tidak lupa juga dengan doa tadi, doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jangan dilupakan itu Pak ya. Dibaca terus. Insyaallah itu banyak manfaatnya. Sampai-sampai itu guru kami mengatakan ada orang yang berpuluh-puluh tahun belum Allah karuniakan anak, baca doa itu Allah ijabah. Ya tentu dengan kadar waktu ya Pak ya. Dengan kadar waktu. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Zikrun, itu sebagai zikir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatu aswatin yuhibbuhallahu ta'ala. Ada 3 suara yang sangat Allah cintai katanya. Yang pertama, sautud diki, suaranya ayam jantan berkokok. Ya, makanya kata sebuah riwayat dikatakan kalau suara ayam kokok itu tanda rahmat. Ya, malaikat. Tapi kalau suara anjing, fasta'id billah, minta perlindungan kepada Allah. Ya, kita untung di sini nggak ada Pak ya anjing. Kalau ayam ada ya Pak ya. Ya, suara ayam. Wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, dan suara orang yang membaca Al-Qur'an. Ya, ini cinta sekali Allah dengan orang-orang yang baca Qur'an. Ya, walaupun memang suara kita pas-pasan atau suara kita jelek mungkin. Ya, tapi terkadang walaupun jelek, kalau kita sendiri yang dengar ya bagus juga gitu. Yang ketiga, wa sautul mustaghfirina bil ashar, dan suara orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Jadi saya ulangi, 3 suara. Yang pertama suara ayam jantan,
berkokok, ya. Di pagi hari tentunya. Suara orang yang baca Quran dan suaranya orang yang beristighfar di waktu sahur. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.